Sejak kecil, kita selalu diajarkan untuk bersikap santun dan memiliki etika terhadap orang lain. Apalagi jika kita lahir di Indonesia, kita pasti diajarkan untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong dan selalu menghargai sesama. Kesombongan sering dikaitkan dengan sifat yang buruk dan dapat membuat orang lain menjauh dari kita. Kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang yang tidak suka atau bahkan membenci orang-orang yang sombong dan suka memamerkan apa yang mereka punya. Beberapa orang memang pamer dengan cara yang terkesan norak. Misalnya, kamu pasti tahu konten-konten yang suka pamer iPhone dengan merendahkan orang lain yang memakai Android. Akhirnya, orang-orang ini mendapat banyak hujatan dan setelah itu mereka dilupakan. Masalahnya, meskipun mereka sudah dilupakan, masyarakat tetap memiliki stigma buruk terhadap mereka karena kelakuan mereka yang suka pamer dengan merendahkan orang lain. Dari sini kita bisa lihat bahwa kesombongan memang dibenci banyak orang, terutama jika dilakukan dengan cara yang norak dan merendahkan orang lain. Biasanya jika orang sudah benci dengan orang yang sombong, mereka tidak hanya sekedar menghina, tetapi juga sampai mendoakan agar orang itu jatuh ataupun kehilangan semua harta yang mereka pamerkan. Gua rasa kita sepakat bahwa sejak dulu kita selalu diajarkan untuk tidak sombong jika tidak ingin jatuh miskin atau mengalami hal buruk. Sejujurnya gue setuju dengan ajaran ini karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, orang-orang yang tidak suka dengan kesombongan kita bisa saja berusaha menjatuhkan kita. Namun, jika kita melihat kenyataannya, ada beberapa orang yang terkesan sombong tapi justru hidupnya tetap kaya, bahkan semakin kaya. Misalnya kita ambil contoh salah satu pengacara terkenal, Hotman Paris. Beliau dikenal sebagai pengacara yang bergelimang harta, tahta dan juga wanita. Kehidupan beliau sangat glamor dengan harta yang melimpah. Selain itu, walaupun beliau memang benar-benar kaya, beliau juga dikenal sebagai pengacara yang terkesan sombong karena suka memamerkan barang-barang mewah, seperti mobil atau cincin berlian. Namun, meskipun dikenal sombong, kita bisa melihat bahwa kehidupannya tetap kaya, bahkan semakin kaya. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa ada orang yang sombong dan pamer, tetapi justru hidupnya semakin kaya? Dalam video kali ini, gue mau membahas mengapa ada orang yang sombong, tetapi tetap atau bahkan semakin kaya. Jadi, simak videonya sampai habis. Nah, jika kamu berpikir bahwa kesombongan mempengaruhi kekayaan seorang, sebenarnya tidak ada hubungan sebab akibat antara keduanya secara langsung. Kesombongan bukan hanya milik orang kaya atau orang miskin. Baik orang kaya maupun orang miskin bisa memiliki sifat sombong. Namun, mengapa ada orang yang terkesan sombong tetapi justru semakin kaya? Hal ini terjadi karena ada faktor lain yang membuat mereka semakin kaya, tetapi faktor tersebut tidak ada kaitannya dengan kesombongan mereka. Misalnya kerja keras. Meskipun seseorang dikenal sombong, tetapi jika ia mengumpulkan kekayaannya dengan kerja keras, maka kerja keras itu tidak ada kaitannya dengan kesombongan yang ia miliki. Artinya, orang yang bekerja keras bisa saja sombong, dan orang yang sombong bisa saja bekerja keras. Keduanya tidak saling berkaitan. Jadi, meskipun banyak orang menghina atau mendoakan kejatuhannya, tetapi jika ia tetap bekerja keras, maka usahanya lebih berpengaruh pada kesuksesannya dibandingkan hinaan orang lain. Selain kerja keras, bisa jadi orang tersebut memiliki mentalitas kompetitif untuk selalu menang dari orang lain. Orang yang sombong biasanya memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat karena mereka merasa lebih unggul dari orang lain. Jika kepercayaan diri ini digunakan dengan cara yang tepat, maka bisa menjadi senjata untuk semakin sukses. Misalnya, mereka tidak ragu mengambil risiko, berani berinvestasi di tempat yang orang lain takuti, atau percaya diri menawarkan harga tinggi karena yakin produk atau jasa mereka lebih bernilai daripada orang lain. Nah, kepercayaan diri ini seringkali membuat mereka terlihat sombong, tetapi dalam dunia bisnis atau karir, hal ini justru bisa menjadi keuntungan besar. Ditambah lagi, orang yang memiliki mentalitas kompetitif tidak suka kalah dan tidak mau diremehkan, serta selalu ingin lebih unggul dari orang lain. Inilah yang mendorong mereka terus-menerus untuk lebih sukses dan lebih kaya. Orang-orang yang membenci mereka karena sifat sombongnya seringkali terlalu fokus pada kepribadiannya yang menyebalkan, tetapi lupa bahwa kekayaan dan kesuksesan seseorang lebih dipengaruhi oleh usaha dan kerja keras, bukan oleh omongan orang lain. Jadi gue mau kasih tahu, jangan merasa bahwa omongan atau hinaan kamu selalu didengar. Jangan berpikir bahwa jika kamu mendoakan seseorang jatuh karena kesombongannya, maka orang itu benar-benar akan jatuh. Karena pada akhirnya dunia ini lebih memihak kepada mereka yang punya modal, usaha dan keberanian mengambil kesempatan, bukan kepada siapa yang lebih rendah hati atau lebih disukai banyak orang. Sombong atau tidak, jika seseorang tetap bekerja keras, memiliki strategi, dan memanfaatkan peluang dengan baik, maka akan tetap kaya. Selain itu, ada juga faktor perbedaan status dan gaya hidup. Orang yang terbiasa hidup susah mungkin akan melihat orang kaya yang menunjukkan barang mewah sebagai bentuk kesombongan. Padahal bisa jadi orang kaya itu hanya menunjukkan gaya hidupnya sehari-hari.
Bagi orang kaya itu adalah hal yang biasa, tetapi bagi orang miskin hal itu terlihat seperti kesombongan karena mereka melihatnya dari sudut pandang keterbatasan mereka sendiri. Kita mungkin percaya bahwa sifat sombong dibenci banyak orang dan membuat orang tidak nyaman. Namun yang harus kita sadari adalah terkadang kesombongan itu disetting sedemikian rupa untuk mencari keuntungan, terutama di media sosial. Misalnya ada influencer atau public figure yang sengaja menunjukkan kehidupan mewah, berbicara dengan cara meremehkan orang lain, atau bahkan mengunggah konten yang terkesan arogan. Tujuannya bukan sekedar pamer, tetapi untuk membangun personal kontroversial dan memancing reaksi publik. Nah, di media sosial, kebencian dan kontroversial justru bisa menjadi mesin uang. Semakin banyak orang yang kesal dengan mereka, semakin sering mereka diperbincangkan, semakin luas kontennya tersebar, dan semakin tinggi engagement yang mereka dapatkan. Hasilnya, mereka semakin terkenal. Nah, coba lihat fenomena seleb TikTok atau YouTuber yang sering flexing harta atau pamer barang mewah. Banyak orang mungkin menganggap mereka pamer, tetapi tetap saja menonton, berkomentar, dan membicarakan mereka. Dari situ mereka bisa mendapatkan cuan lebih banyak, entah dari AdSense, endorse, atau penjualan produk. Karena seperti yang kita tahu, orang Indonesia masih suka menonton konten pamer kekayaan atau kehidupan glamour di media sosial. Akhirnya orang-orang yang menonton dan memberikan perhatian tanpa disadari mereka justru ikut mendorong kekayaan mereka. Jadi yang dirugikan bukanlah mereka yang pamer dan terlihat sombong, tetapi orang-orang yang terlalu emosional dan terjebak dalam permainan mereka. Semakin benci, semakin emosi, semakin sering membicarakan mereka, maka semakin besar pula keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, sebagai manusia, kita memang harus rendah hati dan berbuat baik kepada orang lain, karena pada dasarnya semua manusia memiliki derajat yang sama. Lagi pula, jika kita melihat dari perspektif agama dan kepercayaan, kesombongan itu hanya milik Tuhan, karena Tuhan yang memiliki segalanya. Tuhan bisa mengambil kekayaan kita kapan saja. Jadi, kita sebagai manusia tidak perlu menyombongkan apa yang kita miliki secara berlebihan. Namun yang ingin gue sampaikan di video ini adalah jadikan ketidaksombongan sebagai padasan moral untuk bersyukur, menjaga keharmonisan, kenyamanan, dan kebaikan dengan orang lain, bukan dengan mengaitkan dengan masa depan seseorang, karena kita tidak bisa menebak masa depan mereka. Nah, jadi kita tidak bisa menjumpai seseorang miskin hanya karena kita kesal dengan kesombongannya. So, sekian video kali ini dan seperti biasa, terima kasih.